Selamat sore Bang Dedi. Siap sore, brother. Gimana, brother? Iya, abangku. Bang Dedi, aku mau nanya Bang tentang laporan Mawa yang sudah naik ke tahap penyidikan ya Bang, rencana gelar dan ada rencana gelar perkara oleh kepolisian. Bang itu seperti apa Bang? Luruskan ya bahwa proses laporan Mawa itu belum naik sidik. Itu baru tahap klarifikasi atau proses penyidikan. Itu kan sudah normatif dilakukan oleh kepolisian. Jadi kita hormati proses itu. Cuma saya koreksi kan masih dalam tahap proses penyelidikan bukan penyidikan. Oke, iya Ini maksudnya. kepolisian baru agenda untuk menggelar ya, gelar perkara. Oh gitu ya ya. Lalu Bang, berarti untuk tahap selanjutnya dalam laporan tersebut terkait Insanul harus ngapain lagi Bang? Ya, Bang Insanul menghormati proses laporan polisi ini sehingga kan beliau juga kemarin kan sudah diperiksa. Mm-mm. Artinya beliau sudah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang memang ya beliau alami sendiri gitu. Mm-mm. Jadi janganlah pihak lawan membuat satu asumsi ya kan atau menjudge bahwa Bang Insanul ini adalah pelaku tindak pidana perzinahan. Kita ingat bahwa negara kita ini menganut asas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence. Jadi jelas di dalam undang-undang kehakiman, setiap orang yang disangkakan saja belum tentu dia bersalah, apalagi ini masih dalam proses tahap penyelidikan. Jadi jangan terlalu prematur membuat satu kesimpulan. Ya, janganlah terlalu banyak menggiring-giring opini bahwa ini sudah naik penyidikan, Insanul adalah bersalah gitu. Kita menganut asas praduga tak bersalah sekali lagi, presumption of innocence ya. Jadi di dalam undang-undang kehakiman kan jelas tuh setiap orang yang disangkakan wajib dikatakan tidak bersalah jika belum ada vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu, Bang. Oh, oke oke. Bang, untuk update Bang, laporan yang illegal access di Mabes Bang, mungkin perkembangan kasusnya seperti apa Bang, terakhir Bang? Laporan yang illegal akses ya itu rencananya saya mendampingi saksi fakta, saksi kunci di mana klien saya ini kan mengetahui bagaimana terjadinya satu proses dugaan tindak pidana illegal akses di mana para pelaku ini memang motifnya yang kita tahu sampai saat ini adalah uang ya kan, padahal dia jelas dia adalah orang terdekatnya Inara Rusli gitu. Ini sangat disayangkan. Makanya klien saya memberikan keterangan sampai sedetail mungkin. Bahkan 2 hari lalu itu kan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam penyidik terus menggali gitu kan. Mhm. Apa motifnya selain uang gitu dari para diduga pelaku ini gitu. Ada Mister A ya kan. Ada inisial juga M, ada inisial juga P, inisial V dan inisial N. Nah, ini akan digali oleh penyidik Mabes Polri Cybercrime dalam hal ini. Jadi kita juga minta tolonglah keadilan kepastian hukum ditegakkan dalam konteks ini. Karena kita ingat bahwa tidak boleh melakukan proses penegakan hukum dengan cara-cara melawan hukum. Illegal access adalah cara kotor cara melawan hukum gitu. Jadi kita juga minta dalam proses penyidikan di Polda Metro bahwa tolonglah dilakukan klarifikasi dulu dengan baik gitu loh. Apa alat bukti yang dibawa oleh para pelapor ini? Seperti apa gitu. Ini juga dibuat opini juga bukti-bukti itu adalah 2 jam gitu loh. Padahal faktanya menurut keterangan klien saya adalah cuma 3 menit gitu. 3 menit pun itu pun nggak jelas gitu loh. Jadi kita kita janganlah membuat satu satu opini seolah-olah di dalam CCTV tersebut itu betul-betul 2 jam. Itu mesti diuji dulu kebenarannya. Oh, karena faktanya cuma 30 menit gitu, cuma 3 menit gitu Bang? 3 menit itu. Kemarin waktu
di Mabes Polri itu klien saya kan kasih datanya ke penyidik cyber gitu. Itu 3 menit aja itu. 3 menit itu durasi videonya atau 3 menit apanya nih bang? Ya, videonya 3 menit. Videonya 3 menit, ya kan, dan itu pun makanya saya katakan sekali lagi bahwa janganlah membuat opini seolah-olah memang perbuatan itu betul-betul ada 2 jam gitu loh. Gitu. Hmm, Jadi janganlah langsung menjudge apa orang lah, kecuali sudah ada putusan pengadilan, sudah vonis inkrah, barulah kita boleh mengatakan orang itu bersalah. Kita ingat sekali lagi, kita menganut asas praduga tak bersalah ya, hmm. presumption of innocence. Kita kedepankan asas itu dulu. Bang, Masalah laporan-laporan baik di Polda Metro maupun di Mabes Polri, kita kasih kesempatan kepada penyidik. Apakah nanti yang naik sidik itu adalah laporan Mabes Polri terkait illegal access atau dugaan tindak pidana perzinahan? Kita serahkan semua ke kepolisian. Kita kawal aja. bang, Oke. Okay? untuk keterkaitan Mawa bang dalam illegal access ini bang, ada bang. Apa maksudnya dia terseret kan bang di dalam nama 6 saksi itu bang? Atau seperti apa bang? Ya, untuk saat ini kan dugaan ke arah sana kan pasti ada, karena kan dia sudah banyak bicara di semua podcast, ya kan? Semua podcast dia mengatakan bahwa bukti ini jelas, ya kan, dia melakukan perzinahan gitu. Jadi terlalu prematur dia bicara itu di semua podcast gitu. Biarkanlah, harusnya dia silent operation dulu, ya kan, kecuali memang sudah masuk ke peradilan, sudah terbukti, baru dia boleh mengatakan bla 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 gitu. Jadi kemungkinan itu kan bisa terjadi. Sekarang dia mempunyai bukti itu kan dapat dari mana? Itu nanti akan digali oleh cybercrime. Jadi apakah dia turut serta dalam pelanggaran terhadap undang-undang illegal access, ya kita lihat aja nanti. Yang pasti kan dia memegang bukti CCTV itu, dibawa ke Polda Metro dan juga dikasih ke abangnya. Kemudian abangnya dikasih ke Bang Insanul dan ke bapaknya Insanul. Itu kan sudah beredar gitu loh. Tapi bang, maksudnya kalau emang akhirnya Mawa terseret, bang, bumerang gak sih bang buat hatinya Insanul? Karena hatinya Insanul kan masih mencintai Mawa gitu bang. Cinta, iya, kalau cinta kan memang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kita doakanlah semoga yang terbaik buat Insanul sama Mawa, karena cinta itu buta ya. Kita doakan Oh gitu. semoga mereka bisa baik-baik aja. Tapi maksudnya bakal menjadi menjadi rasa rasa sayang itu menjadi akhirnya membuat Mawar tidak ikut terseret gitu, Bang? Atau tetap, secara logika harus tetap terseret? Itu ranahnya kepolisian. Apakah nanti Mbak Mawar terlibat dalam dugaan tindak pidana illegal access atau tidak, semua kita kembalikan kepada penyidik. Yang pasti Mbak Inara sama Bang Insanus sudah membuat laporan di Mabes Polri terkait itu. Terus ada bantahan dari pihak Mawar nih, Bang, terkait adanya, eee, grup WhatsApp yang sebelumnya disebutkan oleh Insanul, itu seperti apa tuh, Bang, tanggapannya, Bang? Ya, kita kan bicara berdasarkan bukti ya. Ketika Anda mendalilkan, maka Anda harus bisa membuktikan. Tentunya kita bukti yang ada. Kalau memang Bang Insanul punya grupnya mereka, persekongkolan atau kelompoknya mereka, ya kalau memang buktinya jelas, ya nggak perlu dibahas lagi gitu loh. Mungkin itu pun akan dijadikan barang bukti oleh Bang Insanul mungkin nanti ya, pada saat di pemeriksaan di Mabes Polri. Tapi, Bang, Oke. terkait, grup tersebut, Bang, emang apa aja sih, Bang, pembicaraan percakapan di situ, Bang? Ada share-share video juga kah? Atau bahkan sampai bahas, strategi yang Abang bilang, diperjualbelikan gitu Kalau yang videonya? diceritakan kemarin ke saya, karena kan memang Bang Insanul kan kadang-kadang dia minta pendapat hukum gitu. Jadi di dalam grup itu ada satu video, kemudian juga dikomenin, wah, uh, uang nih gitu, wah bisa duit lagi nih gitu loh. Jadi memang kita lihat bahwa tendensinya dalam konteks ini lebih ke motifnya adalah uang, uang, uang gitu.
Oh, itu yang bicara uang-uang itu Mawa atau orang lain, Bang? Ya, kelompoknya di dalam grup itu. Oke. Jadi mereka juga jangan tenang-tenang nih di dalam kelompok grup mereka ini kan ada yang ngebocorin juga ke pihak kita gitu. Oh, oke. Lalu Bang untuk, status pernikahan Bang mungkin, Inara dan Insanul jika nanti laporan Mawa terbukti atau naik status ya Bang ya, itu gimana Bang? Ya itu kan dua hal yang berbeda. Kalau status pernikahan itu kan selama memang pernikahannya itu unsur dan syarat dan rukun nikahnya itu terpenuhi ya maka mereka adalah pernikahan mereka adalah sah secara agama gitu loh. Namun Mhm. secara hukum positif karena mereka belum terregister di catatan sipil maka ya belum belum sah secara hukum positif. Tinggal didaftarkan aja nanti pernikahannya ke pengadilan agama untuk mendapatkan satu legitimasi gitu. Bahwa memang pernikahan mereka bukan hanya sah secara agama tetapi juga secara hukum positif, secara konstitusi undang-undang Indonesia juga diakui gitu loh. Sehingga kekuatan hukumnya kan jelas. Isbat ya Bang? Ya Bang, berarti Bang isbat ntar Bang? Ya, isbat nikah betul, pinter-pinter. Betul isbat nikah. Oh, oke Bang, tapi Oke. untuk langkah ke depannya Bang paling tepat tuh diambil untuk meredam situasi ini Bang, kalaupun ya, kalaupun naik sidik itu laporan Mawa Bang, mungkin apa Bang, langkah-langkah yang Abang mau ambil Bang sebagai kuasa hukum dari itu? Kita sih sudah Bang Insanul sendiri menceritakan ke saya dia udah coba komunikasi tetap baik dengan Mbak Mawa kan karena kan posisi Mbak Mawa juga lagi ada di Jakarta gitu. Kemudian kita juga sudah mengambil langkah hukum ya kita meminta kepada penyidik untuk dibantu untuk melakukan restoratif justice atau perdamaian penyelesaian masalah dengan secara kekeluargaan. Cara-cara itu sudah kita tempuh sih barangkali memang ada titik temu di situ. Kan Perkap Kapolri juga jelas 2018 itu ya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu lebih bagus gitu. Hambatannya mungkin terakhir Bang, Oh, kenapa? hambatan perdamaian Bang, mungkin apa? Ya kalau masalah perdamaian itu kan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kalau memang para pihak sudah menyepakati, sudah setuju kan itu bisa diimplementasikan, direalisasikan aja di kepolisian. Polisi kan tinggal mengikuti aja. Karena kan ini deliknya delik aduan. Untuk perzinahan ini kan dugaan tindak pidana perzinahan kan delik aduan. Beda hal dengan dugaan tindak pidana illegal akses ini kan pidana murni gitu. Jadi walaupun misalkan sudah ada permohonan pencabutan belum tentu illegal akses itu bisa dicabut gitu loh karena ini delik pidana murni bukan aduan. Tapi kalau perzinahan kalau memang sudah dicabut oleh pelapor, maka tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menghentikan kasus ini. Waduh, Oke, oke oke oke. Siap siap. Bang, siap. terakhir untuk menegaskan aja Bang, di illegal access sama sekali nggak ada Virgon ya Bang ya? Uh, kita lihat nanti ya dalam dalam proses penyelidikan selanjutnya. Yang pasti apa yang disampaikan oleh klien saya Mbak Vi bahwa si Mr. A itu yang inisial A itu dia juga memang mau memberikan kepada inisial V gitu loh. Ya Virgon waktu itu bicaranya seperti itu dan kata-katanya kan udah ada di screenshot di WA di SS gitu. Sudah Oh, dilakukan apa udah dikumpulkan semua bukti-buktinya dan sudah disampaikan ke penyidik. Oke. artinya pelanggaran hukum yang lebih condong untuk dikenakan terhadap Virgon itu bukan illegal access-nya, tapi penyebarannya Bang, atau gimana Bang? Ini nanti biar 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 polisi aja nanti yang menjelaskan secara detail nanti setelah dia melakukan proses klarifikasi atau penyelidikan gitu loh. Yang pasti terkait masalah CCTV ini ya maka di situ ada beberapa tindak pidana pencuriannya ya kan illegal aksesnya ITE-nya kemudian juga kalau memang itu diperjualbelikan kan bisa juga pelanggaran terhadap undang-undang yang kita jelaskan tadi itu. Bisa juga turut sertanya gitu. Tergantung nanti setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian pasal mana yang kira-kira dapat menjerat para pelaku ini. Oke? Gitu. Oke, siap.
Thank you. Siap. Makasih ya, Abangku. Thank you. Ya. Siap.